Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang airdrop atau insentif Depin lagi ya teman-teman. Karena di sini kita udah agak lama juga kan nggak ngebahas tentang Depin-Depin lagi gitu. Makanya di sini Mimin buat video ini. Jadi kuilah kita bahas Depin lagi. Nah, garapan Depin yang akan kita bahas kali ini adalah garapan Depin dari Project Flow3 Network ya teman-teman. Kenapa di sini Mimin ngebahas tentang Floaty Network ini gitu ya? Kenapa nggak bahas Depin dari project lain gitu? Karena pertama di sini untuk Floaty Network ini masih terbilangnya fresh ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini mereka baru launching extensionnya ini 18 Maret kemarin. Jadi kalau misalnya ditanya apakah garapannya ini masih worth it digarap atau enggak ya? Jawabannya masih banget karena ini baru mulai beberapa hari yang lalu gitu. Nah, selanjutnya selain garapannya ini masih fresh, di sini juga untuk Flow 3 Network ini memperoleh funding yang lumayan ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini, mereka mendapatkan 22 juta USD dari beberapa investor, teman-teman. Di antaranya 12 juta USD dari NetEgg Foundation dan sisanya 10 juta USD dari beberapa venture capital ya, seperti Venture X, Future Wave Capital, dan TechLeap Venture. Selain funding yang lumayan besar juga ya teman-teman, di sini juga mereka itu berpartnershipan dengan organisasi atau nama-nama yang mungkin sudah kalian kenal ya. Contohnya seperti Solana, terus Depin Union, terus apa lagi ya? Kalian bisa cek di Twitternya aja ya teman-teman. Mimin lupa tadi teh. Aduh. Yang pasti untuk partnershipnya juga udah mereka post dan umumin secara terbuka ya di akun Twitter mereka. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi funding sama partnership mereka, di sini kita udah bisa ngelihat ya teman-teman, komitmen dari Floaty Network ini untuk ngebangun ekosistem atau project mereka itu kuat banget gitu. Ya, makanya di sini Mimin bahas tentang Floaty Network ini. Nah, terus Floaty Network itu apa, Min? Oke, sekarang kita bahas lebih detail terkait projectnya ya, teman-teman. Nah, jadi Floaty Network ini ya, teman-teman, adalah project Dewi atau Decentralized Wireless Network. Lah, Min, katanya ini Depin, kok di sini tulisannya Dewi? Oke, di sini Mimin bakalan jelasin ya, teman-teman. Jadi, Dewi atau Decentralized Wireless Network ini termasuk kategori dari Depin. Loh Min, emang Depin itu ada kategorinya? Ada dong. Contohnya Dewi ini atau Decentralized Wireless Network ini teman-teman. Contoh lainnya ada nggak Min? Ya, contoh lainnya itu ada The Storage ya. Contoh projectnya itu adalah Dnet dan itu udah Mimin bahas juga di video sebelumnya tentang garapan Depin. Terus ada lagi yang namanya itu The Compute atau Decentralized Computing itu juga termasuk kategori Depin ya teman-teman. Dan udah Mimin bahas juga contohnya itu Gradient Network. Udah Mimin bahas juga garapannya sebelumnya. Kalian bisa cek-cek aja ya di playlist Depin. Nanti Mimin taruh di deskripsi playlistnya. Nah, terus kenapa sih kategori-kategori yang Mimin sebutin tadi ya, kayak contohnya Dewi, Decomputing, terus Storage itu bisa dibilang Depin? Karena ya kalian bisa garis bawahi pernyataan Mimin ini ya, karena kalian nanti bisa gunakan pernyataan ini untuk mengidentifikasi apakah project yang akan kalian garap itu termasuknya Depin atau bukan. Nah, kenapa si Dewi terus si The Storage atau The Computing ini bisa dikategorikan sebagai Depin? Karena pertama, di sini mereka itu bersifat desentralis ya. Jadi proyeknya bersifat transparan dan enggak dikendalikan oleh otoritas atau pusat manapun. Jadi mereka itu dikelola oleh berbagai entitas ya atau berbagai individu. Sehingga mereka itu lebih transparan dan aman. Nah, kedua, siapapun bisa berkontribusi ke proyeknya dengan cara menyumbangkan infrastruktur fisik seperti penyimpanan, terus daya komputasi, terus jaringan, internet bandwidth, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita berkontribusi menyumbangkan sumber daya tersebut, kita itu ikut serta ya untuk memelihara jaringan atau proyeknya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan sebuah imbalan. Nah, jadi sebagai imbalannya ketika kalian ikut berkontribusi ke proyeknya, kalian itu bakalan mendapatkan insentif. Yang mana insentifnya ini berupa token ya biasanya. Nah, makanya beberapa kategori tadi seperti Dewi, terus The Storage, The Computing itu bisa disebut Depin ya teman-teman. Nah,
kalian bisa ingat pernyataan itu baik-baik agar kalian bisa melihat ya, atau bisa tahu juga definisi Depin tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Oke Min, di sini gue udah nyari gitu ya, dan udah dapet sebuah garapan yang kayaknya ini sebuah Depin. Tapi di sini gue itu pengen tahu gitu, ini project Depinnya itu ke kategori mana? Cara melihat project ke kategori Depin apa tuh kayak gimana Min? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian terusuri ya, nggak perlu ke dokumen deh, kalian cek ke websitenya aja, nanti bakalan ada penjelasan seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian males banget gitu ya, wah Min, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Gimana cara mengidentifikasi ini tuh Depin ke kategori apa gitu? Ya, kalian tinggal inget aja ujungnya ya teman-teman. Contoh, Decentralized Wireless Network. Wah, wireless. Flow-tree network ini ternyata ke kategori wireless gitu. Contoh lagi di sini DNet ya. Wah, ada storage. Berarti ini masuknya ke Decentralized Storage. Contoh lagi nih, Gradient. Wah, ada compute. Berarti ini termasuknya Decentralized Computing gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian males banget ya baca-baca deskripsinya, ya kalian identifikasi aja ujungnya gitu. Kalau misalnya internet, oh berarti ini wireless nih. Terus DNet gitu ya. Wah, ini storage berarti decentralized storage gitu ya. Ya itu cara gampangnya sih. Tapi lebih baiknya kalian cek-cek deskripsinya, terus cek dokumennya ya teman-teman, agar kalian bisa tahu gitu atau mengidentifikasi, oh ini tuh termasuk Depin ini loh gitu ya. Nah, jadi paham ya teman-teman. Jadi ibarat kata untuk Depinnya ini ekosistemnya, dan untuk Dewi, terus the computing, the storage, dan lain sebagainya itu adalah sub ekosistemnya. Paham ya teman-teman? Ya semoga kalian bisa paham sih ya. Soalnya Mimin nggak tahu apakah penjelasan Mimin itu bisa ditangkap oleh kalian atau enggak gitu. Ya Mimin harap sih kalian bisa paham teman-teman. Oke lanjut. Di sini Mimin bakalan bahas gimana sih cara kerja si Flow Tree Network ini. Nah, untuk cara kerjanya sebenarnya simple ya teman-teman. Dan ini harusnya mudah dipahami ya. Harusnya. Tapi kalau misalnya kalian tetap nggak paham, waduh, kayak gimana? Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di sini kalian itu download dan install extensionnya ya teman-teman. Nah, setelah kalian download, daftar, dan segala macam, kalian tinggal aktif ya teman-teman. Aktif di extensionnya. Untuk aktifnya itu kayak gimana, Win? Ya, tentunya di sini kalian harus login ya. Login ke extensionnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, itu kalian itu sudah aktif. Nah, selanjutnya gimana? Apakah harus seperti ini? Enggak, teman-teman. Karena di sini untuk floating network ini berjalan di latar belakang. Kalau misalnya kalian udah daftar, terus kalian udah login gitu ya, dan connect wallet, ya kalian tinggal aktif di browser kalian aja. Entah kalian nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, dengan kalian aktif seperti itu, nantinya kalian bakalan mendapatkan sebuah poin. Nah, contohnya di sini. Poin yang kita dapat ini nantinya bisa ditukar ya ke token mereka. Yang mana nantinya tokennya itu bisa kita swap ya, atau bisa kita cuanin gitu ya. Kita tukar ke USDT atau ke token lainnya gitu. Ketika tokennya TGI nanti. Nah, pasti ada beberapa dari kalian yang nanya gitu ya. Emang kontribusi kita menyumbangkan internet yang kita sumbangin tuh mereka pakai buat apa gitu? Nah, dengan kita menyumbangkan internet kita tuh, kita itu nge-support mereka ya untuk ngelatih AI dan perkembangan ekosistemnya mereka. Jadi ya, seperti yang Mimin bilang tadi di definisi atau ciri-ciri sebuah Depin, ketika kita berkontribusi ke proyeknya dengan cara menyumbangkan sumber daya kita, kita itu turut serta ya memelihara ekosistem mereka gitu. Jadi nggak semata-mata kita nyumbangin sumber daya gitu dan mendapatkan sebuah reward, kita juga ikut mengembangkan project mereka gitu teman-teman. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya di sini Mimin bakalan praktekin langsung aja. Pertama kalian tinggal masuk aja ya ke link di deskripsi. Nanti ketika kalian masuk ke link di deskripsi, kalian bakalan dituntun ke halaman seperti ini nih. Wait. Kalau misalnya udah dituntun ke ini ya kalian tinggal klik connect wallet aja teman-teman. Oh ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu ya untuk cara connect walletnya. Jadi step pertama kalian download extension Phantom dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah download si Phantom ini, kalian buat wallet. Kalau misalnya buat wallet,
hal penting yang harus kalian lakukan adalah save seed pairs-nya ya, atau kunci wallet kalian. Bila perlu dicatat gitu, atau kalian taruh di notepad atau sebagainya. Intinya jangan sampai hilang. Nah, kalau misalnya udah buat wallet, kalian tinggal masuk ke menu tadi ya. Kalian tinggal connect wallet di sini. Setelah kalian connect wallet, barulah kalian download extension Chrome dari Flow3 Network-nya. Kalau misalnya sudah download, kalian tinggal masuk ke extension-nya, kalian klik, nanti connect wallet lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah connect wallet, itu kalian sudah berhasil ngerunning ya, atau sudah aktif menjalankan Floaty Network-nya. Jadi step selanjutnya kalian tinggal aktif aja di browser kalian, entah itu nonton YouTube atau mungkin surfing-surfing gitu ya. Intinya jangan sampai keluar Chrome ya, atau browser kalian, karena untuk dapetin poinnya kalian itu harus berada di dalam browser. Nah, sedikit tips ya, kalau misalnya ketika connect wallet itu lemot, tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Soalnya ketika Mimin garap si Floaty Network ini, untuk connect walletnya itu susah banget. Tapi ya Mimin nggak heran sih ya. Secara di sini mereka itu baru launching, jadi kemungkinan ada beberapa bug atau kekurangan itu sangatlah wajar. Dan kedua, kalau misalnya dilihat dari antusias penggarap airdrop, ini banyak banget yang ngegarap si Floaty Network ini. Jadi kemungkinan lemot karena banyak yang masuk ya itu bisa jadi. Jadi nggak heran kalau misalnya lemot atau ada kekurangan ya kalian maklumin aja. Tapi kayaknya sekarang udah di fix atau dibenerin sih ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kan masih connect wallet. Nah, sebelumnya untuk masuk ke dashboard di extensionnya, ini Mimin harus nungguin 2 jam ketika Mimin ini ya pertama garap itu susah banget. Dan sekarang ya kalian bisa cek sendiri, nggak sampai semenit ini udah kebuka. Dan memang sih masih lemot ya. Kalian bisa lihat untuk poinnya di sini masih nol, tapi ini sebenarnya nggak nol. Kita tunggu aja deh. Kita tunggu ya. Tuh. Jadi memang dibilang lemot ya agak lemot gitu. Tapi nggak selemot ketika pertama Mimin garap gitu. Dan kalau misalnya ya kalian mengalami susah connect wallet, soalnya pas pertama banget garap selain lama nungguin ke dashboard extensionnya, ketika pertama banget garap si Faulty Network ini, Mimin juga kesusahan di connect walletnya. Nah, di sini Mimin bakalan kasih tips. Jadi ketika kalian connect wallet, kita disconnect dulu deh. Nah, ketika connect wallet, ini kan bakalan muncul nih, Phantom. Kalian klik, nah, otomatis kalian disuruh sign kan. Oke, kita sign dulu. Kita sign ya, klik confirm. Nah, nggak terjadi apa-apa kan? Kalau misalnya kalian udah nunggu 5 menit atau paling lama 10 menit, tapi dashboardnya nggak connect-connect, kalian tinggal masuk ke extension ya teman-teman. Terus kalian klik titik 3 di Phantomnya, manage extension, lalu kalian offin dulu ya. Offin dulu, masuk ke ininya lagi, ke dashboard flow retake-nya, connect wallet, nanti klik Phantom lagi. Nah, ketika klik Phantom kan kita dituntun ke web untuk download extension Phantomnya kan. Nah, kalau misalnya udah masuk ke situ, kalian tinggal aktifin extension Phantomnya lagi. Kalian ke manage extension, aktifin extensionnya lagi, extension Phantomnya. Nah, setelah itu, kalian coba replace atau connect wallet lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah berhasil connect seperti ini, kalian jangan tutup dulu. Kalian jangan tutup ini dulu. Kalian masuk ke extension Foldry Network-nya. Kalian klik connect wallet lagi. Nah, ketika sudah masuk ke dashboard yang baru, dashboard yang lama biarin, kalian replace dulu dashboard yang ini. Lalu klik connect lagi. Jadi tipsnya begitu ya teman-teman. Dan ingat, ini karena ini masih baru, kalian jangan ngeluh ya. Karena garapan baru ketika pertama launching, terus kalian nemuin kecacatan atau mungkin kekurangan yang buat kalian mungkin gitu ya. Kalian maklumin aja gitu ya teman-teman.
Karena pertama mungkin karena banyaknya orang yang masuk ke garapannya, terus kedua juga ya wajar-wajar aja kalau misalnya aplikasi atau sebuah project ketika launching aplikasinya ada beberapa kekurangan ya. Intinya kalau misalnya kalian udah jalanin tips yang Mimin kasih tahu tadi, tapi tetap nggak bisa, kalian chat aja ya, atau komen aja di channel Telegram Mimin, nanti bakalan Mimin kasih ini, kasih instruksi. Terus Min, kalau misalnya kita garap di HP bisa nggak? Bisa. Kalian download dulu Mrs. Browser, lalu kalian tinggal lakukan step by step tadi di aplikasi Mrs. Browsernya. Kalau di Chrome emang nggak bisa Min, di Chrome HP nggak bisa. Itu nggak support ya. Kalau di HP extension Chrome itu nggak support. Kalian harus download browser pihak ketiga seperti Kiwi Browser atau Mrs. Browser. Selanjutnya apa Min? Ya udah, kalian perbanyak poin dengan cara aktif di browsernya. Tapi ingat, setiap hari kalian harus pastiin eh, untuk ngebuka extensionnya agar terkonek atau dashboardnya ya. Untuk dashboard ini wajib banget ya teman-teman. Kalau misalnya udah connect dan tampilannya seperti ini, jangan di close. Kalau extension mah nggak apa-apa. Walaupun kalian nunggu, nah, terus udah seperti ini ya, terus kalian tutup lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan dashboardnya aja. Ya udah, mungkin itu aja info yang bisa Mimin share. Ini Mimin belum sahur ya, jadi ya kita sudahin aja videonya. Akhir kata, sampai jumpa di next video.